Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi firman Tuhan kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan memanggil dan diutus hambanya, yaitu Yeremia, kepada orang-orang di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pelayanan Tuhan, untuk menjadi seorang hamba. Saya akan berikan tema bagi kita semua, yaitu panggilan untuk menjadi seorang hamba. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dipanggil menjadi seorang hamba, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan, apakah kita meresponi panggilan Tuhan itu? Atau apakah kita mempunyai banyak alasan? Kalau kita lihat dari Yeremia ini, ketika dia dipanggil menjadi seorang hamba, dipanggil menjadi seorang pelayanan Tuhan, dia tahu bahwa ada kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Mengapa saudara? Karena dalam pemikiran dia terbatas, dalam berkata-kata terbatas, sehingga dia menjawab Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Nah, bagaimana ketika kita benar-benar ada dalam posisi kalau Tuhan panggil kita menjadi seorang hamba, bagaimana caranya kita bisa meresponi panggilan itu? Sehingga kita menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayanan Tuhan yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan. Terkadang mengapa kita sering menolak panggilan Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena kita tahu bahwa mungkin dalam diri kita banyak kekurangan demi kekurangan. Mungkin dalam diri kita tidak biasa untuk menyampaikan sesuatu, tidak biasa untuk berbicara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan meminta, menunjuk bagi hidup kita, entah saudara dan saya, maka percayalah Tuhan akan memperlengkapi saudara dan saya untuk menjadi seorang hamba, seorang penyambung lidah Tuhan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita harus merespon panggilan itu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, yaitu kita meresponi dengan hati yang penuh bersyukur, hati yang penuh semangat, jiwa yang penuh dengan antusias untuk menjadi seorang pelayanan Tuhan, seperti yang dirasakan oleh Yeremia ini ketika dia dipanggil dan dia berdialog dengan Tuhan, bahwa dia tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa untuk menyampaikan, tetapi firman Tuhan pakai hidupnya, Tuhan pakai hidupnya, sehingga Yeremia ini menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayanan Tuhan untuk menarik kembali bangsa Israel. Pada waktu itu mereka menyembah ala-ala lain hasil buatan tangan mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membagikan beberapa poin yang kita pelajari bersama-sama, yaitu rencana Tuhan selalu indah. Terkadang ketika rencana-rencana Tuhan yang indah dalam diri kita itu
seringkali kita mengabaikan dengan begitu saja. Padahalnya Tuhan sudah merancang hal-hal yang baik, hal-hal yang indah bagi kehidupan kita. Ya, terkadang ketika kita diperhadapkan satu masalah, satu kehidupan yang mendatangkan kehancuran dalam diri kita, terkadang kita mengeluh. Tetapi kita tidak sadar bahwa itu adalah rencana-rencana Tuhan. Ya, rencana-rencana Tuhan yang indah dalam diri kita, yang baik dalam diri kita. Ya, oleh sebab itu, bagaimana kita harus memperlengkapi diri kita sendiri agar kita menerima hal-hal yang baik dari Tuhan, hal-hal yang benar dari Tuhan. Dengan cara apa? Kita harus menerima dengan hal-hal sukacita, kebaikan demi kebaikan, penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Makanya Tuhan merancangkan hal yang baik, hal yang benar, hal yang mulia bagi kehidupan kita. Yang kedua adalah setia sampai akhir. Bagaimana kita harus setia kepada Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba. Jangan sampai dalam diri kita diperhadapkan dengan masalah, situasi, keadaan apapun di situ, kita tidak mau lagi untuk menjadi seorang pelayanan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang menjalankan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kita harus tetap setia kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menjalankan setiap perintah Tuhan, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan. Kita tetap terus semangat untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menyampaikan berita, kabar baik kepada orang-orang yang masih belum percaya pada Tuhan, atau masih bimbang kepercayaannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana melalui hidup kita untuk bisa menarik orang dari kegelapan menuju ke terang yang ajaib. Melalui hidup kita diberkati oleh Tuhan. Melalui hidup kita memberkati kepada orang yang lain. Terima kasih firman Tuhan. Sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.